Oke. Baik, Bapak Ibu, selamat siang semua. Selamat siang, Siang, Pak Pak. Keke. Siang Pak. Gimana, Kak? Ya, kita sehat semua. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah Pak Topik ini sudah di rumah atau di sekolah, Pak? Alhamdulillah sudah di rumah, Pak. Jumatan di dekat rumah Alasan. sini. Hari Jumat Enggak pulang alasan kok. duluan ya. Iya, Hari hari Jumat Jumat saya kita pulang sudah pulang cepetan lebih awal karena ya semua ya. iya karena jatah ngisi mimbar, Pak, kata Mbah Ardiansyah. Oh, Saya ya. mukul beduk, mukul beduk. Heeh. Sepertinya Pak Parman dan Pak Yoni ya, seperti masih di sekolah nih. Kayaknya cinta sekolah ini memang. Siap bos. Dari video pembelajaran, Pak. Numpang, Pak. Balik lagi dari rumah karena saya apa tidak. Memanfaatkan wifi itu, Pak. Apa tahu, Pak Dian. Modus itu. Ya, penghematan bentar, Pak Bibi, ya. anggaran. Sebentar saya buka materi PPT ya. Sembari menunggu buka PPT, kita siap-siap untuk nanti seperti biasa berdoa. Setelah berdoa nanti kita ada sesi ice breaking ya Bapak Ibu ya. Sembari bersiap-siap untuk ice breaking berdoa, kiranya Pak Ketua mau ingin melimpahkan ke siapa yang belum pernah menjadi pemimpin doa? Pak Arif kayaknya, Pak. Pak Arif. Pak Arif, bisa dengar Pak Arif? Pak Arif tadi kayaknya WA saya ada kegiatan dia di Bandar Lampung. Oh iya, Tapi pendampingan kalau misal Pak Arif nggak gerak. Pendampingan guru penggerak itu. Iya, Kalau memang bisa untuk sejenak on cam bersama kita ya monggo Pak Arif. Kalau tidak ya disiasati teman-teman yang lain kiranya Pak Ketua. iya. Mari saya buka Nggak apa-apa lah. untuk Pak PPT ini. Mulyawan Dharma, nggak apa-apa. Pak Mulyawan Dharma monggo. Oke, sudah on cam Pak Mulyawan. Pak Mulyawan. Mana Pak Mulnila? Dulurmu ndi kuwi? Wis Pak Ardi wae lho. Ces. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Monggo. Pak, nggak bisa on cam ya. Ora sabar doan. Masih belum bisa on cam Silakan, ya, Pak. Ya, Pak. Apa-apa, Pak Ya Mul, Bapak, ya. ya Pak Mulyawan. Pak Mulyawan pimpin doa ya. Ya. Baiklah, terima kasih untuk Pak Pasil juga Pak Ketua kelas. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siang ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua dan Pak Pasil. Oke, terima kasih Pak Mulyawan yang sudah membantu untuk sesi pertemuan tatap maya ke-13 kita ini di siang hari ini. Bapak Ibu, ini saya sedang membuka PPT. Sebelum saya membahas untuk materi lebih lanjut, saya sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, waktu pertemuan kita saya buat sedikit molor karena tadi kebetulan di jalan saya ada trouble pecah ban, jadi saya harus nambal ban dulu. Kemudian setelah itu Jumatan, habis Jumatan saya baru bisa pulang tadi ya nyampe rumah barusan tergesa-gesa gitu kan. Tadi sudah ada Pak Andri pada saat masuk di awal saya sampaikan saya belum sempat makan, jadi saya sempatkan makan dulu izin kepada Bapak Ibu semua. Nah, sekiranya Bapak Ibu yang memang baru pulang juga, monggo yang belum makan, silakan makan dulu gitu kan. Mari saya buka PPT-nya sebentar ya Bapak Ibu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kita saling memaklumi aja. Sebentar, saya buka PPT-nya sebentar. Bapak Ibu, semalam saya sudah meng-share ya, saya sekaligus saya rapel semua karena kebetulan memang saya buka juga Pak Topik juga sudah komunikasi semalam ke saya juga untuk menanyakan beberapa penugasan. Harapannya Bapak Ibu
semua, saya memaklumi dengan kesibukan teman-teman semua gitu kan. Saya juga sama, kadang juga masih ada lalainya dalam melaksanakan tugas juga karena memang ada hal yang memang kadang mendadak ya, tidak bisa kita harus kita milih prioritas dan non prioritas juga gitu kan. Nah, jadi harapan saya teman-teman yang ada tugas PPG silakan monggo dilaksanakan juga. Nah, nanti sekiranya sudah longgar tugas PKG-nya yang belum selesai diselesaikan perlahan-lahan juga. Oke, sebentar saya buka dulu PT-nya. Nah, saya akan share screen Bapak Ibu. Oke, Mbak Wen baru masuk, silakan Mbak bergabung. Gimana kabarnya, sehat Mbak Wen? Yang habis lomba dampingin drum band ya kayaknya Mbak Wen ya. Pak, mohon maaf, saya dalam perjalanan tugas Hasil dari gimana kepala Mbak? sekolah. Iya, nggak apa-apa. Monggo Mbak, apa Mbak? Tak keluar Pak, pindah ke laptop ya. Keluar HP, pindah ke laptop. Iya, nggak apa-apa Pak Dian. Banget sih. Oke. Aja ngono. Oke. Eh, saya share screen sudah nampak belum Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Saya akan share screen dulu. Oke. Nah, terlihat Bapak Ibu ya PPT-nya ya. Kelihatan, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, di sesi siang ini kita nanti 2 JP ya, sampai pukul setengah 4 lewat ya, karena kita tadi sudah lewat dari 30 menit. Nah, jadi kita akan waktunya juga lewat. Nah, di sesi pertemuan kita ini, semalam saya sudah share terkait penugasan Bapak Ibu yang belum, silakan monggo disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu saat ini, dicicil lah, bahasa saya dicicil pelan-pelan. Yang ada kendala boleh tanyakan ke saya. Nanti bisa juga teman-teman berkolaborasi sama teman-teman yang sudah gitu kan untuk menanyakan tugasnya seperti apa gitu gambarannya jika memang teman-teman masih mengalami kesulitan atau kebingungan gitu kan terkait pengerjaan tugas-tugasnya. Nah, kemudian teman-teman semua juga jangan lupa post test ya. Post test dijadikan pelajaran yang sudah-sudah. Bahwasannya post test itu ada waktu yang harus dikerjakan. Teman-teman berusaha semaksimal mungkin terkait pemahaman teman-teman semua terkait modul. Biasanya setiap modul itu akan ada post test awal dan post test akhirnya. Dan itu berisikan durasi waktu juga. Jadi teman-teman harus pertimbangkan itu. Jangan disambi, jangan jangan ditinggal artinya. Dikerjakan sampai benar-benar tuntas gitu kan. Supaya tidak terjadi seperti hal yang kemarin gitu. Itu harapan saya selaku Fasil ya teman-teman ya. Kemudian di sesi siang ini kita akan masuk ke aksi nyata dalam praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, semalam saya juga sudah sempat spill ya, sempat tampilkan terkait persiapan teman-teman membuat tugas aksi nyata. Saya jelaskan dulu, tugas aksi nyata ini sebagai bentuk wujud perbaikan yang kemarin kita awal luring itu kan disuruh buat video ya, video praktik pembelajaran. Kemudian kita sudah melalui proses pembelajaran, menganalisis video praktik kita yang sebelumnya durasi 30 menit itu. Ya kan, kita analisis, kemudian kita mengenal metode-metode baru gitu kan. Oh, ternyata saya masih kurang di sini, saya harus sisipkan ini. Nah, di aksi nyata ini adalah tahapan perbaikannya. Jadi teman-teman disuruh membuat video praktek pembelajaran ya. Saya tampilkan dulu ya, saya stop sharingnya ini dulu, saya tampilkan dulu terkait perintahnya. Mungkin teman-teman udah baca juga ya terkait perintah itu. Sebentar, saya buka dulu. Oke, nah saya akan share screen. Nah, terkait penugasannya.
Ya, teman-teman juga bisa dilihat di LMS-nya ya nanti ya. Jadi teman-teman yang sekali lagi teman-teman yang tahu kondisi teman-teman ya dalam beberapa hari ini repotnya dalam persiapan PPG, kemudian persiapan juga mengimbangi juga tugas PKG gitu kan. Ya jelas saya berpesan jangan menjadi beban, justru menjadi suatu kebersyukuran kita akan kesempatan yang diberikan kepada kita. Bahwasannya ini perjalanan 3 bulan bukanlah perjalanan yang pendek juga gitu kan. Nah, jadi kita bagaimana caranya kita juga bisa berkontribusi semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Minimal kita sudah berusaha semaksimal yang kita bisa gitu teman-teman ya. Nah, di tugas aksi nyata ini, kira-kira Pak Dian kelihatan nggak Pak Dian? Apa perlu saya zoom lagi? Nah, ini ini persiapan aksi nyata di tatap maya kita. Nah, saya selanjutnya dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman udah saya ingatkan di awal sekarang ini terkait persiapan teman-teman mengunggah produk aksi nyata. Produk aksi nyatanya ada 2 tugas. Yang pertama teman-teman disuruh menyiapkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau dirancang dalam bentuk perbaikan-perbaikan eh, penghalusan materi pembelajaran yang sudah kita lalui kemarin. Jadi jika ada, oh saya kurang di sini, RPP-nya disisipkan, apa yang perlu ditambahkan, kayak seperti penghalusan, kemudian apa namanya intensitas gitu kan. Nah kemarin kan kita sudah sempat mengukur ya, menghitung-hitung gitu kan, kapan saya banyak banyak dominasi di bagian apanya kan gitu kan kemarin kita sudah hitungan. Nah itu nanti disesuaikan di apa ya direvisi dirombak ulang gitu kan supaya balance dan imbang gitu kan. Nah, RPP-nya nanti dibaca-baca lagi. Atau teman-teman mau ganti modul ajar Pak, boleh nggak saya modul ajar yang baru silahkan gitu kan. Tapi dalam di modul ajar itu dituangkan esensi materi-materi atau ilmu-ilmu baru, paradigma-paradigma baru yang sudah kita dapatkan di selama PKG ini dicantumkan di situ. Terkait kesetaraan gendernya ada, kita tuangkan di situ. Nah, kira-kira permainan modifikasi, ada refleksi, ada asesmen diagnostiknya di awal, kan gitu loh. Menggunakan apa asesmennya, kemudian tahapan-tahapannya juga seperti apa. Nah, setelah teman-teman sudah membuat RPP-nya atau modul ajarnya, nanti teman-teman membuat videonya. Nah, rekamlah video pada saat pelaksanaan pembelajaran praktik mengajar di kelas masing-masing. Nah, ini pengantarnya di sini ada, teman-teman bisa ngecek juga, ini saya tampilkan. Kalau kemarin di awal kita sudah buat videonya 30 menit ya, awal itu ya. Nah, kalau ini, kalau nggak salah dia 30 menit itu intinya saja. Nah, berarti di awalnya sama penutupannya atau testimoninya di akhir juga, itu nanti disesuaikan. Nah, ini ada saya tampilkan nih, saya perbesar dulu. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman, rekaman video berisi satu kegiatan pembelajaran awal atau pembukaan. Nah, nanti pembukaan biasanya kisaran 10 sampai 15 menit ya. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Nah, jadi teman-teman 30 menit itu inti inti materi pembelajarannya 30 menit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir itu disesuaikan misalkan 10 sampai 15 menit. Keempat, refleksi ya. Atau misalkan kegiatan pembelajaran akhirnya misalkan 5 menit, refleksinya 5 menit, dan testimoninya 5 menit. Jangan lupa di video perbaikan ini atau unggah aksi nyata ini, ada tambahan nih testimoni. Nah, testimoni peserta didik. Jadi teman-teman meminta salah satu peserta didik mentestimonikan. Testimoni itu apa? Testimoni itu ya refleksi terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir. Bukan bukan materinya ya, bukan materinya, tapi pembelajaran atau metode ngajar kita. Jadi sebagai contoh, nanti kita cari peserta didik kita yang kira-kira Pak pintar atau piawai bercakapnya lah ya dalam kelas itu, suruh mentestimonikan perkenalan namanya, saya selaku murid dari guru dari Pak Sapa, misalkan Pak Ardi, ya, kan, kelas berapa. Di sini saya akan menyampaikan testimoni saya terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Pembelajaran yang Pak Ardi terapkan sudah sangat menyenangkan buat saya dan sangat berkesan. Kesannya apa? Disampaikan oleh peserta didik itu, begitu loh. Testimoni di akhir. Jadi ada tambahan baru adalah testimoni ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa mengancang-ancang ya, yang maksimal durasi itu 30 menit di inti ya Bapak Ibu ya. Di pembukaan silakan disesuaikan ya biasanya umumnya kan 10 sampai 15. Kemudian di kegiatan akhir pembelajaran ya tinggal diatur apa kegiatan akhirnya 5 atau 10, kemudian refleksinya 5 menit,
Nah, kemudian ada testimoninya. Jadi di sini tidak ada ketentuan waktu khusus secara global. Ya kan, waktu khususnya hanya di kegiatan inti maksimal 30 menit. Nah, itu. Jadi ini tugas Bapak Ibu siap-siap. Nah, kemudian kemarin ada teman-teman bilang, Pak, videonya bisa nggak Pak sama video PPG? Ya monggo silakan gitu loh. Nah, silakan video PPG Bapak Ibu, RPP Bapak Ibu saya yakin video dan RPP yang akan digunakan untuk di apa PPG itu pasti yang jelas yang terbaik kan, karena kan di PPG berharap untuk bisa lulus semaksimal mungkin kan gitu loh. Nah, silakan boleh menggunakan video itu gitu kan. Kalau di PPG kan biasanya 2 JP ya, silakan monggo. Yang tidak PPG ya tinggal mengikuti acuan yang ada. Nah, itu terkait tugas Bapak Ibu dari sekarang, sekiranya kalau Bapak Ibu sudah apa namanya longgar, monggo dibuat gitu. Yang tidak PPG, yang PPG juga tetap harus siap-siap gitu kan, karena sudah harus diuber deadline juga gitu kan, terkait UK-nya membuat video praktik pembelajaran. Karena kita sama tahu tahu sama tahu lah ya, artinya semua bisa mengajar, tapi ketika kita mengajar direkam kadang ada saja hal yang memang mengganjal dalam proses editing kita, pembuatan rekaman itu gitu kan. Artinya butuh proses. Saya pun kadang membuat video pembelajarannya nggak cukup sekali, jadi itu nggak butuh proses pengulangan gitu kan. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan bersama. Oke, Bapak Ibu ya, itu terkait ancang-ancang penugasan yang harus dilakukan Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata. Nah, kemudian saya akan cek lagi di dalam aksi nyata itu. Nah, nah, di dalam aksi nyata itu, nah, menilai aksi nyata fasilitator memastikan kesesuaian, nanti saya menilai ini Bapak Ibu. Petunjuk umum penilaiannya ada petunjuk umumnya, ya. Nah, kemudian mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa dilihat ya. Yang pertama, di dalam video pembelajaran itu ada mencangkup lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik. Kemarin kita sudah coba belajar menggunakan asesmen otentik, itu boleh dituangkan di modul ajar, kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran praktek pembelajaran nantinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini petunjuk penilaiannya secara umum ya. Nah, ini petunjuk umum ketentuan poin B6. Nah, ada model pendidikan gerak, ada model pendidikan kebugaran, ada model pendidikan pembelajaran sport education model. Nah, di sini menjadi panduan Bapak Ibu ya, mengacu gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti bisa dibaca-baca di sini Bapak Ibu terkait penugasan yang harus dilakukan. Oke, Bapak Ibu ya. Nanti untuk sesi tanya jawab bisa di akhir saja ya. Saya akan masuk ke PPT. Nah, baik Bapak Ibu, kita di sesi ini kita ada durasi 2 JP. Nanti pembelajarannya tentang program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani PKG kita tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ya salamnya tadi saya sudah salam. Kita sudah berdoa Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba melakukan ice breaking ya. Ice breakingnya saya akan menyetel sedikit. Ini karena perintahnya tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus pada perhatian. Saya akan menyetelkan sebuah video, ya, video tentang refleksi ya, relaksasi, kok refleksi, relaksasi. Sebelum kita mulai pelajaran, ice breakingnya ini tentang relaksasi. Kita merilekskan diri kita sejenak. Mungkin kita baru saja pulang dari bekerja, sedang lelah, kemudian kita sedang dalam posisi apa kurang kurang pas ya, kurang tepat gitu kan. Maka kita refleksikan diri kita di sesi pembelajaran siang ini kita ini relaksasikan diri kita. Saya akan setelkan musik relaksasi. Nah, oke. Sudah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama on cam sejenak, Bapak Ibu. Untuk saya lihat dulu posisi tubuhnya bersama-sama. Kita untuk relaksasi sejenak. Bisa di on cam, Bapak Ibu. Oke. Setelah Bapak Ibu on cam, Pak Etri, Pak Andri, kemudian Pak Mulyawan, Pak Yoni,
Arman, monggo yang bisa on cam sejenak. Eh, Oke, teman-teman, kita mencari posisi dulu ya, posisi yang nyaman, duduknya, kemudian eh, tempat ruangannya gitu kan, yang dimana teman-teman semua bisa buat relax nyaman gitu. Kita untuk melakukan relaksasi sejenak. Oke ya, saya akan setelkan, akan mulai play musik dulu, musiknya untuk kita berrelaksasi. Boleh Pak Topik sembari bersandar, tangan di kepala gini nggak apa-apa posenya gitu. Yang penting Pak Topik gimana caranya bisa relax atau Pak Parman, yang penting Pak Parman jangan jungkir balik Pak Parman ya. Takut saya nanti Pak Parman terkena. Nah, boleh sembari Pak Dian gini boleh relaksasi. Saya akan play dulu sejenak musiknya. Oke. Takutnya langsung ngantuk, Pak. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama merelaksasi diri kita dulu setelah kita bekerja sehari-hari. Kok nggak ada suara Pak kita Joko? bikin. Ada suara? Pak, nggak denger Pak, sumpah nggak denger aku. Nggak ada suara Pak. Sumpah saja Pak, swear. Oke, sebentar saya alihkan dulu share screen. Bentar ya. Keren Pak Topik. Wah, keren Mas Dian, suasana pantainya ya Allah. Iya. Lo di mana, Joy? Yang kau dusta. Oh itu. Pas Pak Topik digigit lumba-lumba tuh di pantai. Pak Ardi itu mana? Dibawa ke Sirkus Dimoro. Apa Ibu? Dengar? Sumpah Pak, nggak ada suara Pak. Serius, nggak ada suara. Suaranya belum masuk Pak. Awas cokot tengu Pak Topik. Pakai kicing Mas, begini Mas. Siul-siul aja lah Pak. Jing. Sopo kayak nggak kelambi biru kok guantengnya pol itu. Pak Fasil nyetel filmnya, Pak Ardi yang segini musiknya. Pak Topik bajunya sudah dia, orang dibagi. Siap. Washington. Terdengar Bapak Ibu suaranya? Terdengar Pak? Aman suaranya, musiknya. Belum Pak, belum terdengar. Belum, Pak. Sumpah belum. Kalau udah terdengar pasti burungnya Pak Joy gacor Pak. Oke, kok nggak mau terdengar ya? Terdengar. Saya penasaran juga. Apa pada sudah saya share script. Suara dari Pak speaker Dian saya masuk nggak? gawe kelambi Chelsea kayak aduh banget gawe ini. Pak Dian, Pak, ahlinya ahli, intinya inti, call in the core, Pak Dian. Iya. Ini Biasanya dua ya- Sri Dari Kandi Media. mana nih Pak? Kok nggak ada ini dua Sri Alinya Kandi? inti. Ya, dulu. Sri Kandinya nggak ada ini. Karena Mas Dian mantai kene Mas. Tak gawe ke bakaran kicing. Sudah Nanti kalau udah suaranya? disetelin relaksasi, jangan Belum, pada Pak. tidur. Aja Belum guyon keluar baca suaranya. habis Karena sudah- serius. Kalau keluar sudah mapan ini Pak, langsung mapan kalau keluar ini. Sudah terdengar suaranya Bapak Ibu? Belum. Dereng Pak. Oh, belum share screen-nya. Bentar. Tak tes lagi ya. Mudah-mudahan bisa. Hari apa Joy? Hari apa Joy? Bentar, mudah-mudahan bisa nih Pak Dian. Banjir. Awas banjir Pak. Terdengar suaranya? Ah, ngomongin Mas Dian. Belum. Belum Belum ada, terdengar. Pak, sekarang. Banjir, Pak. Belum. Gangguan sepertinya Pak, soalnya dari tadi belum ada suara Pak. Suaranya kipasin Pak. Udah, minta ini aja Mas Dian aja suruh nyetel musiknya. Pakai suara ini, suara beatbox. Oke, masih tidak terdengar ya tadi ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada trouble teknis, cuma nanti saya setelah ini akan saya cek kembali ya.
Nah, teman-teman, mungkin di sesi ice breaking saya akan alihkan ice breakingnya. Saya minta yang pertama mohon untuk on cam sejenak. Ice breakingnya kita rubah ya ice breakingnya ya. Ice breakingnya teman-teman saya mau kita menyiapkan terlebih dahulu ya kesiapan kita. Terkhususnya kita permainan sebut alat. Nah, sebut alat ini alatnya harus satu jenis ya, harus satu jenis. Sebagai contoh, misalkan nanti saya menunjukkan misalkan jam tangan. Nah, jam tangan saya ini kan terbuat dari besi stainless ya. Jadi teman-teman harus mencari stainless, kira-kira apa besi stainless apa gitu di area sekitarnya. Nah, setelah itu nanti bergantian ya ke siapa berikutnya di ice breaking kita. Nah, oke. Nah, Pak Parman ada temannya mau ikut ice breaking juga Pak Parman ya. Oke, siap Bapak Ibu ya. Saya menyiapkan dulu Ada ninja. alatnya. Oke, Bapak Ibu juga bersiap-siap untuk menyiapkan alatnya. Saya menunjukkan alat sebuah kacamata. Kacamata saya terbuat dari plastik hitam. Nah, silakan teman-teman mencari alat yang terbuat suatu benda yang terbuat dari plastik hitam. Pak Topik, silakan Pak. Headset. Oh, Headset saya, headset. Pak. Oke. Pak Parman, jangan koran temennya diambil Pak Parman. Apa itu Pak Parman? Hampir maskernya temennya Pak Parman diambil, Pak. Speaker ya Pak, speaker. Oh, speaker. Pak Edri apa Pak Edri? Pak, oke, Pak hijau mouse hitam ya. Remote ini Pak. Apa? Oh, remote TV. Oke. Berikutnya Pak Yoni fluid ya. Oke. Berikutnya saya lemparkan kepada Pak Dian. Pak Dian, monggo Pak. Alatnya mau apa Pak? Kita sama-sama menyiapkan semua. Salah iki, Pak. Aneh banget iki kaya niki wong iki Jan. Siap. Siap, bolo. Apa? Duit, Pak. Apa mangko kan, Pak? Opo mangko kan ngalih ke. Ngalih ke. Karena emang ngalih tenan. Kertas kayak. Itu Kertas asli ya. Kertas. Aduh. Duit, nggak boleh kertas. Ah, Pokoknya duit. kita Duit, Pak. Bukan bahannya. kertas. Oke. Kan bahannya bukan aneh-aneh gitu. ini bahannya bukan Aduh duit ah. bahannya bukan Walah. kertas, Pak. Oke. Oh. Oke. Namanya ice breaking, Oh. ya kan? Pak Etri, duit apa itu Pak Etri? Kok duit gambar monyet? Bukan duit ini, Pak, tapi kertas, Pak. Gambarnya Etri nih, Pak, monyet. Tak ganti, Pak, tak nyari duit. Oh, Mas Etri nggak kelambian itu? Waduh, bahaya itu Mas. Tanggal tua, Kelambian, Mas. Pak, duit entek. Oh, tanggal tua, duit ente. Mas Ardi orang di duit kayaknya orang on cam. Saya sampai istri saya baru pulang, saya minta duitnya loh. Oke. Berikutnya. Aku ngomong, Pak. Saya Pak, Salah, Berikutnya Pak. siapa? Lempar Pak sama dia. Pak Dian. Pak Dian mau lempar siapa? Ah, Joy. Kamu Joy. Jangan diem aja, Joy. Oh, Joy wae, oh, Joy. Ya. Siapa? Warna Pak Rizal ya? warna putih yang berbahan dari plastik. Walah. Nah, Bahan plastik. nah. Oh iya, saya. Pak, headset saya Pak. Headset saya putih, bahan plastik. Ah. Kayak mana? Pak Parman apa Pak Parman? Waduh itu. Putih Pak Parman, bukan transparan. Oh, transparan Kuning, ya. Pak Parman. Nah, gimana? Ini kalau itu transparan itu. Transparan kayaknya. Salah Enggak ya. bawa papan tulis belakangmu, Pak Parman. Whiteboardmu itu loh. Ya, Putih. itu Pak Parman angkat aja. Koyonar ngangkat kompor Pak Parman gitu. Kita tunggu Pak Parman dulu. Kalau Usah Pak Parman nyarinya, deh. berhasil,
Susah Cuk, Pak Ijal ini Cuk. hari ini. Nih, Pak Ijal nih. Itu montore putih gowo mlebu nang kamera. Susah Pak Ijal. Oh hari iya, ini. bagus Pak Parman. Oke. Bagus. Oke, silakan Pak Ijal mau lempar ke siapa lagi? Oh, sama Pak Parman dulu lah. Kita mau lihat Ah? apa yang mau ditunjukkan Pak Parman. Oke ya. Yang berbahan plastik warna oranye. Waduh. Ah, Jur, Oh, tangi susah. dia. cari. Pak. Oh. Parman. Nih. Oren. Oke. Oren. Mana Pak Ardi ini? Pak Adi ngilang. Oren ini. Hilang ya. Oren. Tri, nangan tiba Tri. Oren. Boleh apa? Keren. Oren. Oke, sudah semua ya. Nah, ya Pak Parman lempar siapa? Lempar ke saya, Pak. Asli saya Apa ya? cari yang paling susah ini. Pak Ketua aja lah. Pak Ketua, ayo Pak. Logam. Astagfirullah. Logam apa, Pak? Logam mulia. Nah, uang logam. Nah, tuh. Enggak, itu bukan logam, itu perak itu. Pas Dian perak itu bukan logam, ayo. Mas Pak. Itu bukan logam, perak. Enggak, aku perak itu. Mas. Alah. Logam. Beracanya mana? Logam, Pak. Logam. Oh, ya. Nah, sama Pak Yoni sama. Ya, monggo Pak Ketua, lempar siapa lagi? Saya ngobrol ke Mas Etri. Siap. Balas dendam. Oh, dia sampai ditutup, kamera sampai ditutup Yang loh. bolo. Apa itu? Pisang. Waduh. Pisang itu ya? Apa itu ya? Pisang tuh. Dia nggak geser loh, Pak Joko loh. Oh, pisang. Pak Parman, jadi pisang nggak Pak Parman? Pisang Pak Pisang apa Parman ya? ada nggak? Enggak ada loh. Tak geser bolo. Podonya Pak Mirip Joko. pisang. Kayak aku dulu bro. Tunggu. Mas Ardi, Jadi- gue gedang Mangga. Enggak ada pisang buat kuy. Pisang. Siap. Orang Nggak ada eneng pisang. ngomong gak ada pisang, mangga. Orang apa orang nyambung, boleh gedang kok pelem. Orang eneng ngomong orang eneng Mangga kita kayak nih. gitu kayak akeh. Joki Adi ada apa tuh? Apa wih Mas Adi apa ini? Ya Allah, Oh, Oke, Pak Ardi. Itu punya Ardi itu apa? Tam kayak Kalau- pisang. Kalau Kalau sudah ada pisang pisangnya, ayo kita makan, Pak. Ini belum. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Pak Yoni penutupan ya Pak Yoni ya. Ini penutupan. Nah, calon pengantin harus penutupan nanti. Oke. Memang kalau soal pisang ini susah nyarinya, Pak. Ya, tulisannya Pak Yoni belum alum. Oke, teman-teman saya share screen dulu materi kita sebentar. Oke. Sudah nampak teman-teman? Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk sesi ice breaking kita ganti tadi ya. Kita menunjukkan benda walaupun sedikit ngerjain semuanya gitu kan. Sampai Pak Ardi nyari pisangnya kehabisan tangkai nggak tahu punya siapa yang diambil kan gitu loh. Ya, tapi kita seru semua ya di sesi ini ya. Untuk ini bisa digunakan untuk ice breaking kita bersama. Nanti kalau yang teman-teman mau Zoom juga bisa. Ini Pak Yongki mana ya Pak Yongki ya? Kok nggak ada rimbanya hari ini? Oke. Saya lanjutkan. Tadi aku Tadi. nelfon di reject Pak Yongki. Bu Yola bangun tidur. Oh Yola iya baru ya. bangun tidur. Oke, nggak apa-apa. Yang baru masuk menyusul silakan. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Oke, kita baru Pikiran mulai itu. juga nih. Oke, ini kesepakatan seperti biasa bersama. Nah,
Tujuan sesi tatap maya kita yang pertama Bapak Ibu nanti kita merefleksikan, mengkoneksikan antar materi kita, kemudian yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Tadi di awal saya sudah membuka sedikit tentang tugas aksi nyata kita. Nah, tapi di awal kita akan belajar merefleksikan tentang mengoneksikan antar materi pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, agenda kita yang pertama refleksi koneksi antar materi nanti 30 menit, tapi kita kondisional waktunya. Yang kedua, penjelasan aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian nanti ada dialog, diskusi, tanya jawab terkait teknis-teknis apa yang memang harus dibahas, kemudian penutup ya terakhir. Nah, di tahapan pertama ini ada refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan paket modul 2. Nah, Bapak Ibu, silakan sebelum saya masuk kita refleksi, monggo buka LMS-nya dulu, dibuka untuk modul 1 dan modul 2. Monggo disiapkan dulu. Kita bersama-sama buka dulu modulnya. Oke, saya juga akan buka paket modul 1 dan modul 2. Sudah dibuka Bapak Ibu bersama paket modul 1 dan modul 2? Oke, jika sudah dibuka, saya akan lanjutkan. Nah, di sesi refleksi terkait koneksi antar materi di modul 1 dan modul 2 yang sudah kita lalui, kita pelajari, kita untuk mereview ulang terkait daya ingat kita terkait materi-materi yang sudah pernah kita pelajari bersama. Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya. Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, masih ingatkah pembelajaran tentang keterampilan mengajar efektif? Ini ada pada modul berapa? Masih ingat? Modul 2. Modul 2. Modul? Oke, modul 2 titik, titik 1 ya, teman-teman ya. Ya. Silakan teman-teman buka akses modul 2 titik 1-nya di LMS-nya, monggo. Nah, di sini kita suruh mereview ulang atau mengingat ya. Silakan teman-teman menggunakan kolom chat ya, memaksimalkan kolom chat. Apakah pemahaman Bapak Ibu terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi Bapak teman-teman semua disuruh menulis di kolom chat terkait sejauh mana pemahaman tentang materi keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang sudah teman-teman pahami. Silakan secara ringkas saja rangkumannya saja. Monggo silakan dituangkan di kolom chat. Ya, sembari dibuka modulnya. Boleh. Mari saya cek. Oke. Saya ulangi lagi ya, teman-teman. Di sini kita mereview ulang terkait daya ingat kita, materi yang sudah kita lalui di modul 1 dan modul 2 tentang pertanyaan pemantiknya di sini yang pertama tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Tadi ada di modul 2 atau modul 2.1. Monggo teman-teman tuangkan di kolom chat rangkumannya saja, pemahaman teman-teman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu seperti apa yang sudah didapatkan. Oke, yang sudah boleh langsung dikirim di kolom chat.
rangkuman saja, tidak usah terlalu banyak, secara garis umumnya aja dan besarnya saja. Oke, ya silakan boleh dikirim ya sudah. Secara garis besar aja Pak Parman, nggak usah terlalu banyak-banyak. Pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kira-kira teman-teman yang masih diingat terkait pembelajar keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu apa kira-kira? Kalau nggak salah kemarin itu ya kita ada apa gerakan ya, yang gerakan kemarin itu sempat kita peragakan ada 9 aspek ya, 9 aspek terkait keterampilan mengajar yang efektif. Nah, yang kemarin gini-gini itu kita ada ya, juga ya kemarin ya. Oke, silakan boleh dikirim di kolom chat. Oke, Pak Arti dengan memahami karakteristik peserta didik. Oke, dan Pak Dian sangat jauh banget ya setelah kita mempelajari pembelajaran yang efektif, kita tahu bagaimana cara mengajar anak dengan baik. Tentang bagaimana pengajaran diselangi dengan ice breaking agar pembelajar tidak jenuh dan masih banyak lagi. Oke, menurut saya pemahaman mengenai pembelajaran PJK yang efektif yaitu adanya konsep-konsep dan refleksi dalam pembelajaran. Oke, Pak Yoni. Yang lain yang belum, monggo. Oke, Pak Topik, pembelajaran efektif pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu peserta didik terlibat langsung untuk melakukan pembelajaran secara maksimal dan dapat berkolaborasi dengan teman sejawat sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran dan konsep-konsep pembelajarannya. Oke, Mbak Yola, pemahaman pembelajaran PJOK banyak sekali model-model dan gaya belajarnya yang membuat situasi belajar lebih menyenangkan. Oke. Nah, teman-teman, di pembelajaran keterampilan mengajar PJOK yang efektif nih, tadi saya sudah sampaikan ya, masih ingat ya, ada 9 aspek ya, aspek pembelajaran keterampilan mengajar yang efektif itu, masih ingat 9 aspeknya? Masih Pak. Kira-kira ada apa saja? Yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, terus? Keterlibatan aktif peserta didik. Kemudian pengajaran yang berdiferensiasi Pak. Diferensiasi, ya. 9 itu aspeknya. Terus ya. Pokoknya yang terakhir ada keselamatan intinya Pak. Soalnya saya ingat Pak Dian selalu ngomong pada saya jaga keselamatan katanya. Ya. Jadi ada tahapan di akhir keselamatan ya. Mungkin ada yang ingat yang lain, apa lagi?
Yang pertama itu selamat dulu Pak, baru belajar. 9 itu nomor 1 harusnya Pak. Aturannya 9 jadi nomor 1 ya Pak Dian ya? Iya, harusnya begitu Pak Yoni. Ya, kira-kira masih ada yang ingat di pembelajaran efektif? Ada 9 aspek. Ya, silakan. Mari bersama-sama sambil kita review, kita buka ya di aspek-aspeknya itu. Di situ sambil dibuka, ada aspek apa saja. Sudah ketemu Bapak Ibu yang 9 aspek itu? Sudah Pak, saya kirim di chat Pak. Telah ada di sini kemarin. Sama tuh. Tujuan pembelajaran, terus keterlibatan peserta didik aktif, terus pengajaran berdiferensiasi, terus adanya pemrograman atau tahapan pengembangan konten. Pengembangan kontennya ada ya kemarin ya. Kelima, demonstrasi keterampilan dan penjelasan. Umpan balik. Umpan baliknya ada. Komunikasi yang efektif. 8, penilaian dan evaluasi, dan terakhir keselamatan. Oh iya, tanda palang merah kata Pak Dian tuh, Pak Dian yang praktekin. Keselamatan ya, ada itu ya bagian kemarin tuh ya. Nah, itu untuk aspek-aspek pembelajaran yang ini ya, keterampilan mengajar yang PJK yang efektif ya. Nah, jadi teman-teman kita sama-sama mereview juga, artinya di pembelajaran sudah kita lalui di sini. Nah, kemudian yang kedua di sini, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait strategi mengajar? Oke, nah sekarang kita ditanya terkait tentang strategi mengajar. Ya, monggo bisa dituangkan ke dalam kolom chat. Apa itu tentang strategi mengajar? Silakan boleh dituangkan ke dalam kolom chat. Ya. Boleh itu dan kita kolom chat. Strategi mengajar, menurut Bapak Ibu strategi mengajar bagaimana? Kalau istilah kita strategi itu adalah rancangan ya Bapak Ibu ya, rancangan dalam mengajar atau stimulus-stimulus dalam mengajar ya. Saya setiap mau mengajar itu harus memiliki strategi khusus ya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas kita supaya anak didik atau peserta didik kita dapat mengerti arah tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan pada mereka di strategi mengajar.
Di dalam pembelajaran yang sudah kita lalui, Bapak Ibu suruh mereview ulang tentang terkait strategi mengajar. Boleh di chat, diketik di kolom chat ya. Akrijal, rencana atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang efektif. Oke, strategi mengajar, pendekatan dengan metode dalam mengajar untuk tercapaian tujuan. Oke, strategi mengajar adalah usaha guru untuk melaksanakan pembelajaran yang baik agar tujuan pembelajaran tercapai. Oke, Pak Ardi ya. Pak Yoni membantu peserta didik untuk memahami konsep-konsep secara mendalam. Oke. Nah, jadi strategi ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran juga, kemudian dengan konsep-konsep materi yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik itu untuk dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik ya. Oke. Nah, berikutnya di sini apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Ya, tadi sudah Bapak Ibu sama-sama tuangkan dalam kolom chat ya tentang apa yang sudah Bapak Ibu pahami tentang strategi mengajar. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan gerak? Sekarang model pendidikan gerak. Ya, monggo Bapak Ibu dituangkan di kolom chat terkait dengan model pendidikan gerak yang Bapak Ibu pahami. Model pendidikan gerak itu seperti apa? Monggo boleh dituangkan di kolom chat. Oke, boleh dituangkan ya untuk model pendidikan gerak menurut Bapak Ibu seperti apa model pendidikan gerak itu sendiri. Oke, Pak Dian, salah satu contoh konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan oleh tubuh, konsep usaha, kemudian konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Oke, ini sudah kita pelajari dalam model pendidikan gerak ya, baik dari konsep tubuh maupun konsep usaha serta ruang dan keterhubungan. Pak Rizal berfokus pada pengembangan keterampilan gerak fisik melalui aktivitas yang terstruktur. Oke. Pak Ardi merupakan kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, keterampilan, dan sikap model pendidikan gerak. Oke, yang belum silakan boleh dituangkan di kolom chat. Untuk tahapan reviewnya, Pak Topik, adalah bagaimana cara guru untuk mendapat menerapkan pembelajaran dan keterampilan gerak bagi peserta didik dengan memperhatikan konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Oke. Disesuaikan sama jenjang usia serta karakteristiknya. Oke. Masih ingat ya Bapak Ibu ya terkait konsep ruang, konsep usaha, ya konsep tubuh. Masih, Pak. Kira-kira yang masih teringat oleh Pak Ardi di bagian 4 konsepnya apa, Pak? Kalau konsep tubuh geraknya, Pak.
diajak berjalan. Kalau ruang jalannya ke depan apa ke belakang apa ke samping. Kalau keterbukaan sama siapa Pak? Apa sama Pak Yoni apa sama Pak Mulyawan? Orang yang ketiga. Oh ya. Orang yang ketiga. Oke. Jadi konsep keterhubungan itu tidak harus keterlibatan antara personal ya, orang ke orang ya, tapi bisa dengan terhubungan dengan alat juga ya. Oh, alatnya juga ya Pak. Alat juga bisa. Nah, itu konsep perhubungannya mencakup keseluruhan dari konsep usaha, kemudian konsep ruang, ya kan? Nah, sama konsep tubuh itu sendiri. Oke, saya akan lanjut ke PPT berikutnya terkait tahapan review. Oke. Berikutnya, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan kebugaran? Nah, kalau tadi pendidikan gerak, nah sekarang pendidikan kebugaran, model pendidikan kebugaran. Ya, monggo boleh tuangkan di kolom chat. Selanjutnya data arti pendidikan kebugaran adalah usaha untuk meningkatkan aktivitas kebugaran jasmani, gaya hidup sehat. Oke. Kemudian bagian pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, model pendidikan Pak Parman, model pendidikan gerak adalah kerangka, ini masih pendidikan gerak ya, yang pendidikan kebugaran ya Pak Parman ya, yang belum. Pak Yoni, gerak juga. Pendidikan jasmani adalah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang berfokuskan pada konsep, prinsip, dan strategi mengajar. Kebugaran dalam rangka membantu pendidik mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif. Oke. Nah, kita jelas di sini sama-sama tahu pendidikan kebugaran itu adalah tujuannya di sini adalah mengajarkan peserta didik akan kesadaran penuh untuk menjaga kebugaran fisik ya, kebugaran fisik atau kesehatan tubuh dalam aktivitas sehari-hari supaya bisa beraktivitas secara semestinya tanpa mengalami kelelahan ataupun gejala penyakit yang dialami. Oke. Apartemen, model pembelajaran digital yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif. Oke, Pak Taufik, model yang memperhatikan kesehatan peserta didik melalui kegiatan kebugaran berupa fisik, pemahaman terkait kesehatan tubuh, makanan atau nutrisi, artinya kesadaran penuh ya. Bagi tubuh, makanan tidak baik bagi tubuh. Hasil akhirnya adalah peserta didik dapat dengan aktif dan membiasakan diri untuk melakukan peningkatan kesehatan tubuh melalui aktivitas kebugaran jasmani sehari-hari. Nah, di
pendidikan kebugaran jasmani ini bahwasannya di sini menekankan peserta didik untuk sadar, dalam artian sadar penuh peserta didik itu akan menjaga pola kehidupan sehatnya ya, kebugaran dirinya bukan hanya di sekolah tapi di lingkungan masyarakat juga. Nah, bahwasannya dia memang sampai kemandirian dia, bahwasannya sadar kesehatan itu penting, tidak harus dibentuk oleh di sekolah saja tapi di luar juga penting juga kan, kegiatan sore sore hari baik dia beraktivitas bermain sepak bola ataupun dia lari, jogging dan lain aktivitas lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut di berikutnya. Nah, terakhir Bapak Ibu, kita terakhir sudah sampai Sport Education Model atau SEM. Nah, sekarang Bapak Ibu akan direview ulang lagi sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait Sport Education Model. Monggo, silakan boleh dituangkan di kolom chat terkait Sport Education Model. Singkat saja Bapak Ibu. Pak Yoni, satu memahami teori dan konsep SEM dalam pembelajaran PJOK, dua mengidentifikasi daya dukung manajemen kelas dan perilaku untuk mengimplementasikan SEM. Pak Yola melibatkan seluruh siswa untuk mencapai kegiatan di mana guru menjadi fasilitator. SEM adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh peserta didik, yaitu arti. Pak Dian, semua kegiatan yang berpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator. Nah, pembelajaran yang dilakukan untuk melibatkan si didik menjadi pelaku kegiatan kompetisi cabang olahraga dengan berbagai peran dan tugas dalam kegiatan tersebut. Oke. Nah, teman-teman mungkin sudah terkonsep semua ya terkait dari model 2 sampai terakhir kita pembelajaran praktek sport education model gitu kan. Nah, jadi beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilakukan itu bisa diimplementasikan oleh teman-teman di satuan pendidikan teman masing-masing ya, atau di sekolah masing-masing. Nah, untuk SEM itu sendiri itu adalah sebuah konsep yang mana mengemas itu seperti yang disampaikan Pak Ketua juga, yang mana kita mengkonsepkan seperti kelas meeting lah ya di sekolah. Kelas meeting melibatkan seluruh siswa yang ada di kelas dari seluruh jenjang, kelas 1, maaf, bukan seluruh jenjang, dari seluruh kelas ya, tingkatan kelas, dari kelas 1 sampai dengan kelas tinggi, tapi dibuat konsep permainannya memang bisa mencangkup sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jangan sampai kita juga harus memahami ya, artinya di SD itu ada dua fase mungkin ya, fase transisi kelas 1 sampai dengan kelas 3, kemudian kelas 4 sampai dengan kelas 6. Mungkin yang bisa kita pisahkan gitu kan. Kira-kira kompetisi apa yang memang pas, seperti kemarin gobak sodor mungkin, atau kalau yang kelas rendah bisa main gerak dasar ya kan, gerak dasar lokomotor dan lokomotornya gitu kan, terkait apa misalkan anak kelas 1 SD memindahkan bola dan lain sebagainya kan. Nah, itu dibuat konsep pertandingan STEM itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, kemudian alat-alat yang ada di sekolah itu ya bisa kita maksimalkan, kita tingkatkan, tidak menjadi suatu penghalang keterbatasan alat yang ada di sekolah kita, bukan jadi suatu kendala dalam kita melakukan praktek SEM juga. Itu menjadi jawaban ya untuk kegelisahan kita terkait sarana prasarana tidak memungkinkan. Nah, jadi gimana caranya sumber kelemahan itu menjadi sumber kekuatan yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu diharapkannya di situ. Oke, teman-teman, di Sport Education Model sudah, kemudian terakhir di sini ada lagi nih asesmen otentik ya. Menurut teman-teman terkait asesmen otentik itu apa? Silakan monggo bisa dituangkan di kolom chat pemahaman terkait asesmen otentik.
Oke, selamat bergabung Pak Yongki yang baru masuk. Silakan boleh menyesuaikan saja mengikuti yang sudah berjalan. Jadi di tahapan ini teman-teman disuruh untuk mereview ulang, menuliskan di kolom chat terkait pertanyaan pemantik yang ada di slide PPT ini. Nah, di sini pertanyaannya pemahaman teman-teman terkait asesmen otentik itu seperti apa? Boleh dituangkan di kolom chat ya Pak Yongki ya. Monggo Pak Yongki, silakan. Ya, Pak Dian, suatu proses evaluasi yang melibatkan peserta didik bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan cita-cita pada akhir yang relevan dalam pembelajarannya. Topik penilaian atau evaluasi PJOK. Ya, belum selesai Pak, kepencet. Ya, Pak. Ya, diselesaikan nggak Pak? Pak Joko Jelali. Iya Pak. Nanti tak ini ya, selesai dari ini kita bahas ya untuk persiapan Pak Dian ya. Makasih Pak Joko. Oh, Pak Dian. Wah, main belakang ini. Iya, Pak Kalian Joko mau sekalian itu sih apa kayak nanti apa sih ya, namanya? nanti Studi selesai kasus dari itu loh. pertemuan selesai dari pertemuan ini mungkin nanti PPG teman-teman yang Iya. yang mau PPG jangan dulu keluar ya, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kemarin saya udah bilang sama Pak Dian kita adakan Waduh. pertemuan Jadi khusus gitu. kita hari ini terdefisiensi berarti kita nih hari ini. Iyalah, biar Yang lulus PPG gitu. dengan PKG ya. Yang PKG berarti setelah ini off ya, PPG lanjut ya. Iya, Pak Dian ini udah nggak sabaran ini mau selesai PPG-nya. Hei, apa lo? Biasanya golek kasus kok. Pakai studi bareng. Biasanya tukang buat kasus kok pakai studi. Saya salut dengan Pak Dian ini, jiwanya selalu bersemangat. Fokus materi direkam. Wes, Abang Ojoy. Sudah menjawab Pak, udah aman ini, udah saya di kolom chat udah menjawab, jadi silakan kawan-kawan yang belum. Daripada Pak Fasil yang negor, saya yang negor. Fokus Pak Dian, fokus materi direkam ini nanti habis ini. Siap Pak Prijal, calon Fasil. Iya, boleh. Pak Prijal calon Fasil Kota Gung Barat ya. Amin. Semua lah ya teman-teman nanti jalan jadi Fasil harapannya. Calon udahlah nggak usah lanjutin, nggak enak nanti Pak Yoni. Oke. Nah, di sini saya tampilkan slide berikutnya terkait keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik tujuannya. Nah, paradigma perubahan diri dalam dan kelas dalam PJOK. Nah, jadi di sini diharapkannya di sesi review dan refleksi kita terkait pembelajaran yang sudah dilakukan itu adalah kita bersama-sama meyakini dan menguatkan bahwasannya kita dikuatkan di PKG ini diberikan paradigma pembelajaran yang baru ya terkait perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, nanti teman-teman di situ bisa saling berkolaborasi, kemudian diimplementasikan di satuan pendidikan teman-teman semua, dicoba kepada peserta didiknya terkait paradigma baru ya dalam PJOK itu sendiri, coba dicoba juga gitu ya, jangan hanya kita menyerap tapi kita berusaha juga mencoba gitu kan. Artinya kita di sini kayak saya juga berusaha apa esensi materi yang baru saya coba gitu kan, walaupun dalam proses tidak mulus, tidak sempurna gitu, tapi ya paling tidak kita mencoba dulu kan gitu, kira-kira kita terapkan gitu kan di paradigma baru pembelajaran PKG PJOK ini. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai di reviewnya. Kita akan masuk ke sesi penjelasan tugas aksi nyata. Tadi di awal saya sudah sampaikan atau jelaskan sedikit terkait tugas Bapak Ibu di modul 2 ini, di aksi nyata ini. Nah, di sini ada pengantar tugas Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan
dapat mengimplementasikannya serta eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Nah, tadi yang saya sampaikan. Jadi materi di modul 1 sampai dengan modul 2 ya diimplementasikan dalam praktek aksi nyata ini. Di situ baik ada isu-isu sosial, kemudian pembelajaran diferensiasi, ya kan, kemudian kesetaraan gender dan lain sebagainya, gitu kan. Sampai dengan praktek SEM kemarin itu juga diimplementasikan boleh nantinya ya. Nah, implementasikan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di dalam kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator di LMS. Nanti saya nilai Bapak Ibu. Yang penting gini, Bapak Ibu membuat semaksimal mungkin apa yang Bapak Ibu bisa, minimal di pembuatan video yang Bapak Ibu lakukan, termasuk modul ajar juga, membuat paradigma baru yang esensi dalam pembelajaran PJOK yang sudah kita pelajari atau kita pahami, dituangkan di modul ajar, kemudian diimplementasikan di metode mengajar Bapak Ibu melalui video mengajar, ya direkam oleh video. Nah, di situ minimal ada implementasinya itu dengan dari beberapa tahapan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan. Nah, perencanaan ini kan dimulai dari modul ajar ya atau RPP-nya. Nah, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, nanti di tugas berikutnya ada tugas refleksi sepertinya. Sebentar saya lihat dulu. Kalau nggak salah ya, boleh teman-teman sambil cek juga ya. Itu ada tugas refleksi setelah membuat tugas aksi nyata ini, ada tugas refleksinya. Coba dicek bersama, benar tidak? Ada tugas refleksinya. Sepintas saya membaca itu ada tugas refleksi setelah membuat aksi nyata ini. Ya, coba dicek Pak Yoni. Bapak Dian, tunggu. Sambil dicek. Setelah membuat aksi nyata itu kayaknya ada tugas refleksi deh kalau nggak salah. Oke Pak, tak cek. Oh iya, ada unggah produk refleksi. Unggah produk refleksi. Nah ini, ya, unggah produk refleksi. Saya perbesar dulu ya. Nah, jadi setelah teman-teman buat aksi nyata, teman-teman akan mengunggah produk refleksi. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu tujuan refleksi dan seterusnya pada modul 2.1 sampai dengan 2.5. Nah, di sini melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what. Ya, seperti biasa ya, boleh di Word, boleh di PPT, PowerPoint ya, ataupun di Canva boleh silakan di kreatif mungkin Bapak Ibu. Tahap pertama adalah tentang what, menggali informasi terkait menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelum dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Nah, jadi teman-teman suruh merefleksikan pembelajaran atau video yang sudah teman-teman buat durasi 30 menit kemarin, kemudian kita lakukan penghalusan dengan model-model baru ya. Kemudian nanti teman-teman kan akan merefleksikan di situ. Oh, tandanya saya masih ada kurang di bagian ini. Nah, dengan perbaikan video yang baru, saya dapat belajar bahwasannya di sini saya sudah mengalami perbaikan mengajar di bagian apanya gitu ya. Nah, nanti direfleksikan menggunakan metode what, so what, dan know what itu sendiri. Nah, setelah itu, di sini ada hal yang perlu diperhatikan juga ya. Dalam melakukan refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan yang terjadi. Nah, jadi di sini suruh menarasikan tentang perubahan-perubahan yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam pembuatan video praktik pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi ada tugasnya ada 2. Pertama buat RPP dan modul ajar. Kemudian yang kedua mengunggah tugas refleksi dengan menggunakan 3 model tahap what, so what, dan know what itu sendiri. Nah, itu yang harus dipersiapkan teman-teman. Selanjutnya, refleksi setelah melakukan praktik pembelajaran baru diharapkan melakukan proses refleksi setelah menggunakan refleksi praktik mengajar suatu studi. Nah, di sini ada pengantar tugas, keterampilan merencanakan menggunakan modul ajar, melaksanakan dan mengevaluasi. Jadi nanti teman-teman merencanakan menggunakan modul ajar atau RPP, baru nanti melaksanakan dalam bentuk praktek pembelajaran. Tadi durasinya sudah ada keterangan di LMS. Khusus setiap inti itu ada durasi khusus, tapi yang lainnya kondisional.
Kemudian di tahapan video itu juga ada tahapan mengevaluasi ya. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG PJOK. Nah, jadi di pembuatan video ini harapannya ada perbedaan setelah teman-teman mengikuti pelatihan PKG ini atau pendidikan pengembangan kompetensi ini. Nah, jadi awal mengajar teman-teman yang sebelumnya masih masih belum maksimal itu dioptimalkan. Nah, diterapkan, diimplementasikan atau disisipkan lah model-model baru, paradigma baru di metode mengajar Bapak Ibu yang akan direkam nantinya sebagai tugas aksi nyata. Nah, yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini harus ada unsur ini, kemudian strategi, Nah, ada strategi pembelajaran yang berpusat pada murid serta merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah, ini tahapannya sama seperti yang di LMS ya. Nah, ini ada tahapannya, ada tahapan awal, kemudian tahapan pembelajaran inti 30 menit, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni. Nah, ada tambahan baru yaitu testimoni yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, kemudian penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Ini menurut pakar. Nah, penugasan mandiri praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, membuat praktek. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini ada di LMS ya. Di sini ada mengembangkan RPP atau modul ajar untuk satu pertemuan sebagai simulasi. Nah, RPP-nya dibuat satu pertemuan ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti disesuaikan aja, dirombak, dirubah, dibuat dalam satu pertemuan. Untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP, modul ajar, dapat melihat kembali dapat memulai RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, jadi kemarin kan teman-teman pernah upload RPP. Nah, di sini RPP-nya itu boleh dikembangkan lagi, ya, boleh dikembangkan lagi ataupun mengganti materi atau modul ajar yang baru dengan isi materi berbeda, silakan monggo. Nah, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, disesuaikan sama tujuan akhir, backlog design, yang tujuan akhir itu berada di awal itu, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan ekspresi dalam tujuan pembelajaran PJOK. Dan implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar, karakteristik yang beragam dari peserta didik, ada mempertimbangkan isu-isu sosial. Nah, dicantumkan nanti isu-isu sosialnya ya. Nah, kemudian aset based thinking, ada tahapan aset based thinkingnya, pembelajaran PJOK yang efektif juga ada dimunculkan di situ. Yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK, rancangan asesmen otentik. Nah, upayakan teman-teman memperhatikan aspek-aspek ini ya, poin A sampai poin E ya. Kemudian mengunggah atau mengupload RPP atau modul ajar, kemudian merekam video, lalu videonya diupload ke YouTube ya teman-teman ya. Videonya upload ke YouTube, link YouTube-nya disematkan ya. Jadi teman-teman merekam, setelah merekam diupload ke YouTube, nah nanti link YouTube-nya disematkan ke dalam LMS-nya. Nah, aspek penilaiannya, ini ada aspek penilaiannya. Nah, tadi sudah jelaskan menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi, ya, interaktif, pembelajaran motivasi dan penampakan emosi, pembukaan, aktivitas pembelajaran, pengembangan konten, umpan balik, nah, mendampingi, penerapan berbasis model, merancang asesmen, menerapkan asesmen otentik juga. Nah, refleksi keterampilan mengajar PJOK. Nah, ini refleksi di akhir Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi yang saya jelaskan, suruh mengumpulkan tugas refleksi menggunakan tahapan what, so what, dan know what. Terkait refleksi yang sudah dipelajari di modul sebelumnya. Modul 1.1 sampai modul 2. Ya Bapak Ibu ya, refleksinya dari modul 1 sampai modul 2. Nah, itu nanti bisa dicek di LMS ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi, nah, Bapak Ibu jangan hanya mendeskripsikan, tapi menjelajahi serta menjelaskan apa yang terjadi. Jika memang ada cerita atau ada unsur-unsur yang terjadi, dituangkan di situ. Ini rubriknya sama seperti yang di LMS.
Ini rubrik ini ya, yang refleksi ya, what, so what, dan know what ya. Nah, ini lini masanya Bapak Ibu. Lini masanya, yang pertama menyusun aksi nyata, ya, RPP atau modul ajar, setelah sesi persiapan aksi nyata, kemudian menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran, kemudian mengupload, ya, mengupload modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih waktu cuma 8 hari ya. Kemudian penilaian karya, nanti penilaian itu yang akan menilai Spasil ya di sini. Kemudian di akhir ada tugas refleksi ya. Nanti refleksinya akan ada pertemuan tatap maya lagi setelah 8 hari menyusun aksi nyatanya. Nah, oke, kita masuk udah sesi akhir sesi tanya jawab. Monggo silakan Bapak Ibu terkait penugasan yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh teman-teman boleh dibahas sekarang. Oke, silakan Pak Yoni dulu ya tadi ya, yang sudah dua. Monggo Pak. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Tadi di awal tadi Bapak membahas tentang masalah waktu di pembelajaran intinya Pak. Boleh nggak Pak lebih dari 30 menit ataupun maksimal, kan kita umpamanya menyesuaikan jam lah. Ibaratkan kalau di SD ini kan 1 jam kan 35 menit. Nah, jadi saya akan mengambil 2 jam, jadi 2 kali 35 menit, jadi 70 menit gitu Pak. Jadi di pendahuluannya pembukaannya 10 menit, terus intinya 50 menit, dan di penutupnya itu 10 menit. Jadi memang di intinya itu agak lebih lama sedikit, jadi menyesuaikan jam mengajar Pak. Jadi ketika jam mengajar habis, jadi selesai pembelajaran, jadi anak nanti tidak ada lagi yang terbengkalai seperti itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Yoni. Mungkin saya jawab dulu ya untuk Pak Yoni ya, Pak Yongki ya. Nah, teman-teman, kalau di LMS itu kan yang hanya ada ketentuan khususnya itu kan untuk kegiatan inti ya, 30 menit. Nah, jadi kalau teman-teman mau menyesuaikan sesuai dengan jam pelajaran, dengan tujuan supaya peserta didik supaya tidak ada yang terbengkalai atau kucak-kacir, ya monggo disilakan disesuaikan saja. Karena nanti kan yang menilai juga saya ya. Nah, yang jelas teman-teman berpanduan dengan LMS itu harus ada apa namanya perubahan paradigma mengajar ya sesuai apa yang teman-teman dapat dalam pelatihan PKG PJOK ini nanti dituangkan di situ. Nah, tadi kan di awal kan ada ketentuan-ketentuannya ya. Nah, seperti ini tadi ada 4 kriteria ketentuan. Nah, poin A. Nah, ada modul ajarnya berbasis teknik desain ya, tujuan pembelajaran yang di awal itu ya, ada asesmen diagnostik di awal itu ya, sebagai penentu, sebagai pelihat kesiapan belajar peserta didik, serta gaya belajar peserta didik. Kemudian nanti tuangkan juga di situ ada tentang sisi sosial, diterapkan juga di situ. Jadi modul ajar sama yang kita ajarkan harus balance ya, harus sesuai dengan yang di modul ajar. Ada aset based thinking-nya juga diterapkan di situ, serta pembelajaran yang efektif ya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional, non instruksional gitu, nanti dirancang di situ, serta membuat rancangan asesmen otentik. Nah, nanti teman-teman ya tahapan pertama jangan lupa buat modul ajar, nanti implementasikan pembelajaran dengan memperhatikan atau mempertimbangkan tahapan-tahapan yang diperintahkan di dalam LMS itu sendiri. Oke, silakan nggak apa-apa Pak, monggo silakan aja. Oke, Pak Yongki, monggo Pak. Mohon izin Pak, tanya. Jadi kalau misalkan pematerinya ada di kelas, terus olahraganya di lapangan, dikombinasikan satu. Terus kemudian di dalam permainan tersebut dipakai model kegiatan SEM, bisa nggak Pak? Atau itu nggak? Sesuai yang kita dapat kemarin, jadi dituangkan di situ gitu Pak. Monggo silakan Pak. Sesuai modul ajar Kak. Paham maksudnya. Tapi di situ dibikin SEM itu Pak, ditautkan SEM juga, itu nggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, selagi tapi disesuaikan Pak ya, disesuaikan sama jumlah siswa. Pertama Pak Yongki harus perhatikan jumlah siswa Pak Yongki di kelas. Kemudian di SEM itu kan kita mempertimbangkan banyak sekali ya, kepanitiaan salah satunya, kemudian tahapan-tahapannya.
Nah, itu kan harus dikemas juga, dipersiapkan juga, Pak, ya kan? Siapa yang akan menjadi tim pemain, terus bentuk permainannya apa, kompetisinya apa, itu disesuaikan juga, Pak. Misalkan Siap. satu kelas saja jumlahnya 15. Nah, bagaimana caranya mengkonsepkan SEM itu dengan jumlah 15 orang itu bisa tercukupi semua gitu. Walaupun nantinya misalkan ada yang prioritas lah Pak. Kalau saya kalau menerapkan SEM itu ada skala prioritas. Misalkan yang prioritas itu pemain pasti wasit. Kemudian apalagi itu di situ misalkan melibatkan tim dokumenter ya kan. Nah, komentator, silakan diterapkan nggak jadi masalah. Nah, sebagai contoh misalkan Pak Yongki kan kalau anak SD itu permainan tradisional itu kan bisa Pak, yang apa, menjatuhkan menggunakan bola kasti, menjatuhkan tumpukan-tumpukan genteng-genteng kecil itu Pak. Nah, itu bisa juga Pak untuk SEM, praktek belajar SEM. Nah, nanti Siap. siapkan speaker di situ kan, sampai yang komentator ya kan. Nah, boleh Pak dikemas sebaik-baiknya. Intinya teman-teman disuruh merancang modul ajar, kemudian melakukan praktek simulasi pembelajaran dengan model paradigma baru, sesuai dengan paradigma yang sudah didapat di pelajaran di pendidikan PKG-nya kita sendiri. Nah, jadi Siap, tuangkan siap. Pak. Ya, ada SEM-nya oke. Terus di RPP-nya tentang isu-isu sosial, misalkan kesetaraan gender yang memang satu timnya harusnya laki-laki semua itu dicampur putra putri, ya kan itu. Terus pengambilan peran pada saat SEM itu pengambilan peran kan bisa Pak menghilangkan isu sosial. Nah itu kan boleh. Nah, artinya sudah mencakup di situ juga gitu kan. Nah itu aset-aset best thinkingnya ya kan, aset Iya, aset ya. manusia, kemudian aset sosialnya dituangkan juga di modul ajar Pak gitu kan. Nah bisa gitu. Nah, Pak Yongki misalkan mau mau lakukan di lapangan bukan di lapangan sekolah, di lapangan desa, ya silakan Pak. Itu kan mewakilkan aset Pak. Iya, ya. Gitu. Yang penting sesuaikan sama kondisi, karakteristik di tempat teman-teman semua di sana. Gak usah dibuat ribet, dibuat simple, sederhana aja, tapi semua ada. Minimal ada lah perubahan tentang apa yang didapat di PKK itu dituangkan di situ. Minimal ada, Oke, minimal salah satu atau dua atau tiga kan gitu. siap, Oke, siap, siap. silakan Pak. Oke, Pak Rizal, monggo Pak. Makasih Pak Fasil. Ini yang mau saya tanyakan. Tadi kan saya perhatikan di tahapannya itu 30 menit yang tidak Inti. bisa diedit ya Pak. Materi ya, Inti. nggak materi. Ah. Maksud saya itu 30 menit nggak bisa itu real apa memang, kan ini nanti kita lebih dari 30 nih, dari 30 dari pembukaan, sama seperti yang disampaikan Pak Yoni tadi, karena rencana saya itu mau 2 JP. 2 JP, terus nanti itu kan nggak ngaruh ya Pak? Maksudnya kalau 30 itu yang kalau semisalnya 2 JP itu kita real semua atau ada yang bisa diedit atau gimana itu Pak? Cukup mungkin itu aja yang lebih dijelaskan lagi. Kalau di ketentuan di situ nggak ada istilah bahasa real Pak ya. Ya, real tuh nggak ada ya. Kalau kita simak di LMS real nggak ada. Tapi di situ adalah inti 30 menit. Berarti secara logikanya inti 30 menit itu ya teman-teman membuat durasi 30 menit di tahapan inti. Awalnya mau 5 menit, mau 10 menit, mau 15 menit silakan. Nah, terkait teman-teman mau Pak, saya mau menyesuaikan jam mengajar saya monggo silahkan. Yang penting tadi saya sampaikan esensi yang diperintahkan di LMS itu ada semua di situ. Ya Pak Ijal ya, mencakup ada semua. Nah, terus kalau misalkan boleh nggak 30 menit editan, kalau saya menyimak di dalam LMS itu adalah utuh Pak, menyimak. Tidak ada bahasa editan, utuh. Nah, hanya yang kondisional saja di awal pendahuluan sama di akhir saja Pak. Nah, terus ada testimoni kan Pak, ada testimoni ya. Nah, yang utuh kalau harapannya gini, harapannya utuh itu di 30 menit di intinya. Harapannya intinya utuhnya di 30 menit. Karena di akhir itu ada testimoni, secara logika saya kalau testimoni Pak, nggak mungkin kucuk-kucuk setelah penutupan, nanti Pak Aprijal manggil, ya kan itu dalam posisi terekam kan, manggilan ke sini nak kamu testimoni dulu kan, nggak mungkin Pak. Nah artinya
Itu harus diedit juga kan Pak di bagian ujungnya. Setelah Pak Ijal penutupan, misalkan baik udah anak-anak sudah kedinginan, sudah penutupan. Nah, Pak Aprijal jeda atau cut, nanti Pak Aprijal cari tempat, manggil anak yang akan melakukan testimoni, itu kan berarti diedit Pak. Terjeda itu kan diedit Pak. Nggak mungkin enggak. Tapi di inti, kalau saya nangkap di situ, di bagian inti itu real. Di bagian inti. Nah, di bagian awal, di bagian penutup, karena penutup ada testimoni, monggo silahkan disesuaikan. Itu tanggapan saya terkait LMS itu. Artinya begini Pak Joko, mohon maaf tambah dikit lagi. Kita ini kan mungkin kawan-kawan yang terpanggil PPG ini. Oh iya ya. Jadi gimana kalau semisalnya kita nanti kita ubah atau kita tambahkan di modul ajar atau di RPP kita itu testimoni yang terakhir. Artinya sama aja videonya. Surhat nih. Gimana? Ya maksudnya ya yang saya tangkap dari Pak Joko, saya yakin pembelajaran atau modul ajar Bapak Ibu yang mau dibuat itu kan ini mungkin. Artinya kalau kita nanti artinya ya mungkin lah harapan sama Pak Dian, nggak usah diam aja Pak Dian, bantu saya, bolo. Artinya kalau semisalnya itu diperbolehkan sambil menyelam minum Coca-Cola, mana Siola? Cek nggak dengar Siola. Yang ajukan siapa? Dengar, saya dengar bolo. Jadi itu gimana tuh Pak? Kalau untuk PKG Pak, jelas itu perintahnya testimoni boleh. Tapi kalau untuk PPG itu setiap LPTK beda-beda Pak, beda-beda. Iya, nggak boleh. Jadi jangan kita ada inisiatif menambahkan kalau memang LPTK-nya tidak membuka penambahan itu. Karena setiap LPTK itu berbeda kan, saya sudah sampaikan di awal. LPTK saya 90 menit, Pak, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus pas 90. Kemudian LPTK di tempat lain ternyata boleh diedit, boleh dari kelas, baru ke lapangan, diedit, dipotong boleh. Ada yang nggak boleh dipotong. Nah, kalau bicara misalkan di PPG-nya mau ditambah testimoni, kalau LPTK Pak Aprijal tidak meminta, lebih baik jangan. Nah, ini saya bahas terkait untuk PKG ya. Nah, jadi teman-teman di awal itu silakan nanti ada pembukaan disesuaikan mau 5 menit, 10 menit, 15 menit, monggo. Tapi di inti 30 menit itu real, teman-teman. Nah, terus di penutup itu kan secara logika ada testimoni, berarti kan ada tahapan editan tuh. Monggo silahkan. Artinya di PKG ini nggak ada kekakuan tuh, tidak ada Pak. Artinya gitu. Hanya yang diminta di PKG ini 30 menit itu kalau saya nyimak di LMS ketentuannya real 30 menit di intinya. Tapi kalau teman-teman mau menyesuaikan dengan jam pelajaran, karena kata Pak Yoni tadi supaya anak-anak saya tidak terbengkalai, tidak kocar-kacir setelah selesai, ya monggo. Itu karena kan toh yang nilai juga nanti saya ya, yang nilai saya. Nah, tapi jangan sekali acuan ini menjadi acuan PPG. Karena setiap LPTK beda-beda ya teman-teman ya. Tuh. Enggak, artinya begini Pak Joko, saya udah nyimak. Artinya boleh kan kita potong dari kita edit yang bukan 30 menit dari video PPG kita, nanti kita tambahkan untuk refleksi itu. Bukan video utuh dari PPG, artinya yang terakhir untuk PKG ini kita nanti sebelum penutupan kita membuat video edit yang direfleksikan untuk anak dimasukkan di situ, bukan untuk bukan untuk PPG loh ini, bukan itu. Iya, boleh. Boleh Pak Ijal. Potong sebelum penutupan gitu. Boleh kan Pak Joko? Boleh. Memang boleh, memang seperti itu tujuannya, seperti itu. Perintahnya seperti itu memang. Boleh Pak. Oke. Monggo yang lain, siapa lagi terkait tugas PKG ya? Iya, kalau PPG itu jangan samakan dengan PKG, begitu juga PKG jangan sama dengan PPG, gitu bolo. Saya takut kesalahan nanti begitu teman-teman penilaian kata Pak Joko boleh. Nah, saya ketumpukan bulan karena saya bukan asesor PPG Bapak Ibu. Nah, monggo. Ya saya paham maksud Pak Ijal paham. Boleh Pak. Kalau untuk PKG boleh. Maksudnya Pak Ijal itu Pak Joko nanti bisa konsul dengan Pak Angga gitu sebagai asesor PPG. Cia. Oh. Oke, boleh. Atau nanti teman-teman juga Zoom boleh sama Pak Angga. Pak Angga orangnya welcome juga kok. Dia asesor PPG untuk prajabatan ya, bukan dalam jabatan. Tapi secara garis besar dia memahami
aspek itu. Tapi pemahaman saya dan ngobrol nyari informasi dari Pak Aka dan beliau juga ngasih informasi ke saya, apa namanya? Kalau PPG itu yang nilai kan manusia ya, asesor itu kan manusia. Jadi ada batas ketoleransian lah juga lah terkait video mengajar teman-teman nggak saklek kayak UP. Kalau UP kan sistem komputer kan, kita mengerjakan soal termasuk apa namanya studi kasus itu. Tapi nanti di akhir ya kita bahas masalah itu ya selesai dari ini. Untuk sesi ini kira-kira ada pertanyaan nggak terkait penugasan? Jadi teman-teman ada 2 tugas loh. Pertama buat video pembelajaran, perbaikan ya, perbaikan video pembelajaran yang harus dilakukan selama teman-teman pendidikan PKG itu dituangkan di situ. Nah, dengan ketentuan yang ada di LMS tadi yang sudah kita bahas dari pertanyaan Pak Andri, Pak Aprijal dan Pak Yoni tadi ya. Nah, yang lain kalau diam berarti saya rasa sudah maksud lah kalau ini. Modul ajar harus sesuai, modul praktek harus sesuai dengan modul ajar ya. Nah, jadi modul ajarnya harus dirancang dulu gitu kan di dalam situ baru dipraktekkan. Setelah teman-teman selesai membuat video pembelajaran dan diupload ke YouTube, linknya nanti disematkan, teman-teman ada tugas satu lagi, refleksi. Nah, refleksi itu ada 3 tahap menggunakan refleksi yang so what, know what, dan apa itu satu lagi itu ya. Pokoknya yang so what, know what, dan apa lagi itu. Nah, itu nanti teman-teman refleksikan di situ. Oke, Pak Parman, monggo Pak. Ini maaf Pak Joko mau tanya sedikit. Yang refleksi itu kayaknya kita udah pernah ngirim yang suap apa itu? Kayaknya udah pernah itu Pak. Betul Pak. Ini metodenya Pak. Metodenya menggunakan metode itu, tapi refleksinya tugasnya berbeda Pak. Refleksinya Pak Parman disuruh refleksi dari modul 1 sampai modul 2. Sampai terakhir Pak Parman belajar kemarin tentang asesmen otentik. Nah, jadi Pak Parman merefleksikan dari awal sekali sampai dengan materi terakhir kemarin materi tentang asesmen otentik itu. Jadi dituangkan menggunakan metode SOWOT, NOWOT, dan apalagi itu what-nya satu lagi itu. Nah, itu Pak. Oh, jadi beda ininya lagi ya? Beda. Itu SOWOT, NOWOT itu kan 3S itu kan itu metodenya Pak. Nah, ada topi refleksi kan. Nah, tuh kan ada segitiga refleksi kan macam-macam Pak model refleksi itu. Ini teman-teman disuruh yang menggunakan 3S itu. Ya. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman terkait tugasnya? Oh iya, teman-teman sudah mengerjakan post-test akhir ya kemarin ya? Sudah semua ya? Saya lihat sudah masuk Pak. gitu. Tapi nilainya mohon maaf ya Pak ya, mungkin nggak memuaskan. Ya nggak apa-apa teman-teman. Perkara nilai itu kan bervariasi ya. Yang terpenting teman-teman, saya udah bisa menghargai perjuangan teman-teman semua untuk bisa konsisten, bisa berada di pendidikan PKG ini selama 3 bulan sampai selesai harapannya. Nah, saya juga berkontribusi yang terbaik buat teman-teman. Nah, teman-teman juga ada tanggung jawab mengerjakan tugas itu sendiri. Nanti saya akan menilai di situ. Gitu. Oke, untuk terkait penugasan yang 2 tugas ini sudah paham ya, jelas ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah Pak, tapi itu baik. limit waktunya Tapi sampai ya kapan nih kalau Pak? iya, tapi ya kayaknya nggak Oke. bisa terburu-buru. Oh, ya. Kita lihat limit ya teman-teman ya. Sebentar, saya ini dulu. Nah, untuk refleksinya tanggal 4 November ya. Due date-nya ya. Refleksinya tanggal 4 November. Kalau videonya sebentar saya kembalikan dulu. 4 semua tuh kayaknya Pak. Nah, sepertinya 4 semua. Bentar, tak cek dulu Iya, 4 teman-teman semua di lihat bawah ya. lagi Pak. Di bawah lagi Pak. Oh ini. Oh, Nah nah ini. itu 4 semua kayaknya Pak. Ya, tanggal 4 semua Bapak Ibu, sampai 4 November. Jadi Bapak Ibu disuruh membuat RPP, praktek mengajar, kemudian sama refleksi itu sampai tanggal 4 ditunggunya. Jadi mulai hari ini sampai tanggal 4, teman-teman harus sudah siap-siap ancang-ancang membuat itu dan mengunggah. Kemudian jangan lupa ya di-upload ke YouTube ya teman-teman ya. Di-upload ke YouTube. Terus teman-teman kalau di depannya mau dibuat pembukaan, sampul pembukaan, monggo silahkan videonya, nggak apa-apa.
boleh pakai yang kemarin sampulnya PKG kemarin kan keren-keren saya lihat itu, boleh masing-masing. Punya Pak Parman juga boleh Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait ini? Kalau tidak ada kita cukup selesai ini. Jadi dudetnya nanti sampai tanggal berapa? Tanggal 4 ya, Pak? Tanggal 4 Bolo. Santai Bolo, yang penting kita siap. Soalnya sama Bolo tanggalnya. Tanggal 4 semua ya? Video. Iya. Pak Parman kalau mau Semangat, pokoknya semangat buat teman-teman PPG. Ingat lu Saya mau minta Pak Dian ke sekolahan saya untuk ini Pak Dian. Ya nanti tak buatin di rumah Pak videonya aku. Ada. Oh Pak Parman, Pak Parman kawan yang PPG. Masalahnya Pak Parman tuh berdua Pak Topik sama istrinya dia buat Iya. tugasnya kan sama. Double dia Pak pengambilannya. Itu yang repotnya Bolo. Berdua nggak apa-apa Pak, mungkin. Iya, berdua cocok itu Pak langsung buat Langsung apa? Buat video berdua ya Pak Topik. Cocok Pak Ijal, setuju. Orang dewasa nggak boleh. Orang dewasa ya sih udah dewasa. Video pembelajaran kok dewasa. Hasilnya endang itu Pak. Namanya juga Pak itu dewasa aja. Oke teman-teman, kalau sudah cukup, saya rasa ini cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi dan saya rasa semua sudah nyambung kecuali teman-teman yang belum berkesempatan hadir di pertemuan tatap maya ini. Kita sesi foto bersama dulu ya. Mohon untuk on cam dulu. Nah, ini karena ada Pak Yongki yang kadang posenya bisa memimpin pose sangat menarik dan kreatif. Silakan Pak Yongki untuk memandu posenya. Pak Yongki habis ngirim beras itu. Iya Pak, tadi masih di jalan Pak, ditelepon Pak Yoni, mohon maaf nih Pak, ada orderan. Pak Yongki itu kayaknya di kandang ayam itu kayak. Iya betul dia. Ya suaranya suara ayam ya. Iya. Pak Dian. Ya. Chat Pak, chat. Ya, aman. Apa sih sekarang kalian tuh mainnya rahasia-rahasiaan sih? Iya, rahasia-rahasiaan. Nggak mau lulus bareng sama orang Iya, nih. Mau lulus berdua sendiri aja. Sukses itu bareng Bolo, jangan sendiri-sendiri. Iya, kayaknya main belakang Pak Yoni sama Pak Dian ini. Iya, kasih tahu dulu gue ini mau tanya ke siapa. Buatin batik panitia nikah, Yoni. Kalau buatin batik panitia nikah jangan cuma Pak Dian doang. Iya. Berhubung Pak Topik duluan sukses, kami ini mau berkolaborasi supaya bareng-bareng suksesnya. Lah ya ayo, saya juga belum sukses. Semuanya masih dalam keadaan terbatas. Ayo apa yang mau teman-teman tuliskan bareng-bareng. Oke teman-teman, kita kasihan sama Pak Yongki sudah nungguin kita dari tadi itu. Kandang ayam. Ya silakan Pak Yongki. Posenya gimana Pak Yongki? Kepala tengkleng ini. Waduh Pak Yongki. Kepala tengkleng ya. Emang aneh-aneh aja. Ya siap. 1. Mantap. Oke. Tahan. 1, 2, 3. Ini kayaknya habis perenggangan pemanasan tadi sama anak-anak. Habis pemanasan dia. Ya silakan yang kedua Pak Yongki. Yang kedua. Pak. Ikut Pak, ikut. Yuk, semangat. Semangat. Ketinggalan. Oke, siap. Semangat ya. Ya. 1, 2, 3. Meluncur. Oke, tahan. Oke, Bapak Ibu, saya stop record dulu sebentar. Saya Dia nonton lah. Malos bayar. Baru muncul kamu Etri. Tadi udah lah Mbak. Iya ya bangun tidur ya Tri ya. Bangun tidur ya tadi. Mbak.